Kenapa kamu bunuh ibu? Kenapa bukan kamu saja yang mati? Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Aku sendiri pun, selain takut pada adikku, aku jadi sangat membencinya. Saat adikku berusia 5 tahun, tragedi itu terjadi. Saat itu aku sedang sekolah dan ayah bekerja. Saat di sekolah, tiba-tiba aku dijemput ayah dan diminta untuk pulang. Ternyata rumah kami kebakaran. Saat sampai rumah kami sudah hangus semua. Rumah tetangga pun kena. Ada 3 rumah yang terbakar. Aku menjerit-jerit memanggil ibuku, karena aku tidak melihatnya dimanapun. Salah seorang tetangga bilang ibuku terjebak di dalam dan tidak berhasil keluar. Sedangkan adikku, anak sejalan itu, ia berhasil selamat. Dia berhasil keluar rumah sambil tertawa-tawa. Adikku diselamatkan oleh Pak RT saat itu, dan ia diamankan ke rumah Pak RT. Saat bertemu adikku, aku pukul-pukul dia. Kenapa kamu bunuh ibu? Kenapa bukan kamu saja yang mati? Teriakku padanya. Adikku pun menangis. Dia mengamuk. Ayah yang sudah semakin stres, dia hanya bisa menangis dengan kondisi ini. Dia kehilangan istri tercintanya, kehilangan harta bendanya, belum lagi harus ganti rugi atas ini semua. Tidak ada yang tahu bagaimana kebakaran itu bisa terjadi. Yang jelas kebakaran itu berasal dari rumahku. Dan api begitu cepat membesar. Saat orang-orang akan masuk ke rumahku untuk menyelamatkan adik dan ibuku, adikku keluar dari rumah, sedangkan ibu dipanggil-panggil tidak menyaut. Dan para tetangga pun tidak tahu ibu berada di mana. Mereka tidak mungkin masuk lebih jauh ke rumah karena api begitu cepat membesar. Setelah peristiwa itu, ayah bangkrut. Ayah juga dipecat dari pekerjaannya, karena ayah jarang masuk kerja. Para tetangga pun berkata pada PRT agar keluargaku tidak tinggal di sini lagi. Mereka khawatir dengan kondisi adikku, karena walaupun tidak ada buktinya adikku yang melakukan kebakaran itu, tetapi semua tuduhan tertuju padanya. Hanya ayah yang masih bersikukuh, tidak mungkin anaknya yang sekecil itu bisa berbuat jahat seperti itu. Akhirnya kami pun pindah ke desa ini, desa terpencil di pinggiran hutan. Ayah diberi bantuan oleh saudaranya untuk membeli rumah ini. Ayah pun mulai bertani dan mencari kayu bakar untuk dijual. Aku sangat menyayangi ayah. Dia berusaha untuk memberikan hidup yang baik untuk kami. Tetapi apabila ayah sudah membela adikku, aku sangat kesal padanya. Hari itu, setelah adikku berhenti menangis, ayah masuk ke kamar untuk membujukku. Arin, maafkan ayah ya, tadi ayah berteriak padamu. Ucap ayah. Aku hanya diam. Ayah menghampiriku, kemudian duduk di sampingku. Dia memelukku erat dan membelai rambutku. Ayah juga rindu pada ibumu. Kata ayah sambil terisak. Tapi nak, semua sudah ada yang mengatur. Adikmu memang memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki anak-anak seusianya. Tapi ayah yakin, yang menyebabkan kebakaran itu bukan dia. Atau kalau itu pun dia, itu pasti tidak disengaja. Tidak mungkin dia ingin menyakiti ibu. Ujar ayah. Tapi ya, banyak hal yang sudah dia lakukan. Dia banyak melukai teman-temannya. Bahkan tangan ibu pernah patah saat mengasuhnya. Tetangga pun berkata dia anak yang aneh. Bisa saja dia dirasuki setan, ayah, ujarku. Sudah, kamu tidak usah memikirkan apa kata orang. Sekarang kita makan yuk. Akhirnya aku pun berbaikan lagi dengan ayah. Esoknya ketika hari Minggu, pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Ayah pun bersiap-siap untuk mencari kayu bakar. Adikku merengek pada ayah untuk ikut mencari kayu bakar saat itu. Ayah pun mengizinkannya. Aku menyiapkan bekal untuk ayah dan adikku karena ayah biasanya pulang siang apabila mencari kayu bakar.
Di rumah aku bersih-bersih dan membungkus umbi-umbian hasil bertani ayah. Rencananya besok, saat berangkat sekolah, akan aku bawa dan dijual di warung-warung yang aku lewati. Hingga sore hari, kulihat ayah belum juga pulang. Aku mulai khawatir, tetapi aku berpikiran positif karena ayah bilang cari kayu bakar cukup susah. Harus masuk ke dalam hutan lagi untuk mencari kayu yang kering. Sekitar jam 5 sore, terdengar pintu dibuka. Aku segera berlari keluar untuk menyambut ayah. Tetapi yang kulihat hanya adikku yang datang sambil cengengesan. Bajunya penuh darah. Aku sangat kaget melihat itu. "Ayah kemana?" tanyaku. Dia hanya tertawa-tawa saja. "Ayah di mana?" tanyaku lagi. Tiba-tiba dia bersenandung kembali lagu yang dia senandungkan saat kecil dulu. Ibu akan mati, ayah akan mati, kakak akan mati, semuanya akan mati, semuanya bersalah, semuanya akan terima akibatnya. Aku segera berlari ke arah hutan. Aku menemukan ayah sudah tergeletak di bawah, di samping goloknya. "Yah, ayah." Aku mencoba memanggil-manggil ayah. Arin, Ternyata ayah masih sadar. "Ayah kenapa?" Saat aku membalikkan badan ayah, tubuh ayah sudah berlumuran darah. "Ayah, tolong jangan tinggalin Arin. Arin gak mau sendirian. Kenapa ayah bisa begini?" adikmu gak bersalah. Kamu tolong jaga dia ya. Sejurus kemudian, ayah pun menghembuskan napas terakhirnya. Aku segera meminta pertolongan pada warga. Akhirnya ada yang bersedia menolong. Ayah pun dievakuasi dari hutan, kemudian dimakamkan. Aku meratapi diriku saat ini. Bagaimana mungkin aku bisa hidup tanpa orang tuaku? Bagaimana mungkin aku bisa menjaga anak sialan itu sendirian? Hari demi hari pun akhirnya aku jalani. Aku memilih bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Keluargaku pun tidak ada yang mau membantu untuk mengasuh kami. Mereka hanya memberikan uang dan kebutuhan sehari-hari. Tapi bantuan seperti ini saja sudah sangat aku syukuri. Keluargaku kebingungan. Mereka tidak mungkin membiarkan adikku sendirian dan membawa aku sendiri. Tetapi mereka juga ketakutan untuk membawa dan mengurusi adikku. Akhirnya, walau bagaimanapun, dia tetap adikku dan aku harus menjaganya. Aku yang menemaninya dan mengurusnya. Walaupun aku tahu kematianku mungkin akan segera tiba. Ibu akan mati, ayah akan mati, kakak akan mati. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.